Kalau di dalam ajaran kekristenan itu tidak disebutkan wanita bagaimana caranya untuk masuk surga dan laki-laki bagaimana caranya untuk masuk surga. Semua laki-laki, perempuan, kecil, besar, di dalam kekristenan semua sama jalannya. Hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita cross-check di kitab saya ya teman-teman. Kita akan membuat perbandingan. Coba di dalam kitab saya itu seperti apa sih mengenai tentang keselamatan. Apakah dengan hasil usaha kita seperti ini, udah capek-capek, terus tiba-tiba gagal di tengah jalan. Kan kasihan ya teman-teman. Mari kita lihat di kitab saya ya teman-teman ya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 8, Yesus berkata begini, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas gak teman-teman? Sangat jelas ya teman-teman ya. Teman-teman semua mungkin di rumah merasa selama ini gue udah sempurna loh melakukan sholat 5 waktu seumur hidup gue, katanya gitu ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Oke lah, baiklah. Tetapi firman mengatakan, jangan ada yang memegahkan diri. Ini artinya Tuhan sudah mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan ritual-ritual ibadahnya dengan sempurna. Bahkan melakukan hukum Taurat tidak ada yang mampu loh, satu orang pun. Gitu ya. Jadi teman-teman semua di rumah, lebih baik please jangan tutup mata. Dan Efesus pasal 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 8, Yesus berkata begini, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Sengaja diganti, tetapi pemberian Tuhan. Kenapa harus diganti dengan Tuhan? Karena kata Allah di sini bukan merujuk kepada Yesus. Kata Allah sengaja diganti dengan Tuhan untuk menggiring opini bahwa pemberian karunia itu berasal dari Yesus. Efesus pasal 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi jelas, di sini ada dua, yaitu satu Allah, kedua Kristus Yesus. Kesimpulan, pada Efesus pasal 2 ayat ke-8, pemberian Allah bukanlah pemberian Yesus. Coba kau cari satu ayat saja di mana Yesus dikatakan sebagai Allah. Tidak ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tidak pernah Yesus itu dikatakan Allah. Allah adalah Bapa. Bahwa Yesus itu bukanlah Allah, dan Yesus itu mempunyai Allah. Roma pasal 1 ayat ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 4 ayat ke-24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Roma pasal 5 ayat ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 11 ayat ke-31. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdosa. Mungkin kau berpikir
ayat perjanjian baru ini adalah berita baru bagi Muslim, sehingga kau jadikan sebagai perbandingan antara ajaran Kristen dan ajaran Islam. Kau itu tidak paham. Itu membuktikan kau bukan murtadin. Coba kau cari sendiri hadis yang berbunyi seperti ini. Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Bukhari Muslim. Itu semua karena karunia dan rahmat Allah. Oke, baik. Mengenai tentang pengalaman perjalanan iman seseorang yang keluar dari agama semula, tentu kita mendapatkan sesuatu perubahan ya Pak ya. Dan bahkan terlihat sekali perubahannya ya. Ketika dulu tidak pernah mengenal kasih, ya, tidak mengenal kasih yang sebenar itu seperti apa. Orang hanya cukup baik, berbuat baik gitu, tapi tidak pernah memahami tentang dasar kasih itu yang sebenarnya gitu. Contoh di dalam kehidupan orang yang belum mengenal kasih itu biasanya begini. Dia hanya bisa respon ketika orang itu berbuat kepada kita dan kita hanya bisa membalas baik kepada orang itu. Tetapi tuntunan atau ajaran yang Tuhan Yesus kasih buat setiap muridnya itu mengajarkan kalau kau hanya berbuat baik kepada orang yang berbaik kepadamu, apa upahnya? Kan gitu ya. Tetapi ketika saya dulu waktu masih beragama lama, ini sudah hal yang sangat luar biasa gitu Pak ya. Jadi ketika orang berbuat baik sama kita, terus kita bisa balas, itu udah baik, udah sangat luar biasa begitu ya. Coba kau perhatikan ayat ini. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi apa yang kau lakukan dari pengakuanmu itu bukanlah ajaran Islam. Al-Insan ayat ke-8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. At-Taubah ayat ke-6. Firman Allah, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia, supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Matius pasal 5 ayat ke-43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah ayat-ayat berikut ini menggambarkan ajaran kasih? Kalau tidak diakui, mau kau buang kemana ayat-ayat ini? Matius pasal 10 ayat ke-34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lukas pasal 12 ayat ke-51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Matius pasal 12 ayat ke-47. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Matius pasal 12 ayat ke-48. Tetapi
Jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Matius pasal 12 ayat ke-49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Matius pasal 12 ayat ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Lukas pasal 14 ayat ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas pasal 11 ayat ke-40. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Matius pasal 15 ayat ke-26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Matius pasal 10 ayat ke-36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Matius pasal 13 ayat ke-39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius pasal 22 ayat ke-44. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, "Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Lukas pasal 10 ayat ke-19. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, "Kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.